Dan ternyata yang kemarin saya pikir udah selesai, belum selesai juga. Ternyata waktu baterai sama keyboard sama DVD-ROM udah saya pasang, laptopnya kembali mati-mati lagi atau kembali lock sendiri. Ini yang masalah ini yang sering ada di tahun 2021 ini ya teman-teman. Jadi saya udah konsultasi sama yang punya laptop, katanya nggak apa-apa untuk langsung diinstal ulang aja tanpa harus membackup data-datanya. Kalau gitu saya udah siapin, kalau gitu langsung aja ya saya install ulang Windows 10-nya. Saya udah siapin sebuah flash disk yang berisi bootable Windows 10. Saya pakai yang ini 16 GB. Pertama-tama kita harus setting BIOS-nya dulu ya. Gimana caranya? Langsung aja kita hidupin. Kebetulan defaultnya tuh langsung masuk ke setting BIOS. Jadi kita nggak repot-repot masuk ke BIOS-nya, pencet F berapa. Gitu. Caranya kalau di laptop Toshiba seperti ini, kita pilih aja di sini, Advance, Change boot order. Tuh, ada pilihan kan? HDD, SSD, USB, ODD, LAN. Coba ini kita langsung colokin, kebaca nggak dia? Kalau nggak kebaca nanti kita bakal matikan dan kita hidupkan lagi. Colokin di sini. Saya lebih seneng pakai flash disk, teman-teman, karena lebih gampang dibaca daripada pakai DVD. Kalau memang dia nggak kebaca, kita coba refresh aja. Coba kita masuk lagi ke change boot order, nggak kebaca, berarti kita exit aja. Atau kalau nggak mau, kita close aja. Yes. Langsung aja kita cabut. Nah, udah. Kita colokin lagi. Ini kalau dicabut chargernya dia langsung mati karena baterainya udah soak, nggak bisa nyimpen arus sama sekali. Kita tekan enter, kita pilih advance, change boot order, nggak kebaca, USB. Ini ada opsi USB. Coba kita pindahin USB ke atas ya, seperti ini. Terus dia pertama bakal, kalau misalnya posisinya kayak gini, waktu komputer pertama kali hidup dia bakal ngebaca USB. Kalau misalnya USB itu berisi setup Windows, nah dia bakal booting dari USB. Kalau misalnya USB nggak terpasang atau nggak terbaca, nanti dia bakal booting HDD, SSD, ODD, dan LAN. Kayak gitu urutannya pemirsa. Terus kita oke aja. Terus coba kita save and exit. Kira-kira dia mau langsung booting flash disk apa enggak? Kalau enggak, nanti kita bakal cari opsi yang lain. Tenang aja, pasti ada solusi. Oh, bisa. Ternyata bisa. Tuh, langsung masuk ke setup Windows 10. Dan waktunya kita untuk install ulang. Teman-teman udah pernah nonton video saya yang install ulang Windows apa enggak? Kalau misalnya udah pernah nonton video saya yang install ulang Windows, langkah-langkahnya udah saya tunjukin jelas di sana. Durasinya memang panjang karena kalau kita lagi nginstal itu kita nggak tahu berapa menit, berapa detik bakal muncul perintah-perintah baru. Kita cuma butuh sedikit kesabaran aja kok untuk nungguin kapan perintah-perintah baru itu muncul. Ini saya rubah ke Indonesia untuk time and currency format. Terus kita tinggal next, install now. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Apa aja kira-kira yang diklik. Begitu muncul perintah-perintah yang kira-kira penting, saya bakal tunjukin ke pemirsa.
Karena kita nggak punya product key-nya, akhirnya kita pilih I don't have a product key. Terus kita install Windows 7 Home aja deh. Ini 64 bit. X64 artinya 64 bit, kalau X86 dia 32 bit. Kenapa kok nggak ditulis X32? Karena ini bahasa digital, teman-teman. Kita klik next, custom. Kita bakal install di partisi 2. Partisi 2 ini gedenya 233,3 GB. Ini sistemnya, C-nya ada di sini yang lama. Gitu. Terus yang di partisi 3 ini OEM. Saya nggak tahu ini isinya apa. Ini partisi ini nggak bisa kita akses, atau nggak penting untuk kita akses karena ini sistem kayaknya ya. Sistem, iya sistem, semuanya sistem. Tapi lebih detailnya saya nggak tahu nih yang partisi 3 ini isinya apa. Yang partisi 1 sama partisi 3 yang kita jarang utak-atik. Yang biasa kita utak-atik partisi 2 yang ada tipe yang disebutkan tipenya primary ini. Jadi partisi 2 dan partisi 4 yang sering kita utak-atik. Kalau yang partisi 4 ini, partisi D biasanya isi data-data yang penting-penting. Saya nggak akan memformat semuanya, saya langsung pengen timpa aja di partisi 2. Ini langsung ditimpa aja ya pemirsa, nggak di delete. Kalau kita delete satu aja partisi, nanti kita bakal delete semua partisi, karena biasanya nggak mau kalau kita delete satu partisi aja. Kalau kita delete satu partisi, nanti mau kita install di partisi 4 misalnya, dia nggak mau gitu. Jadi harus kita delete semua. Nah, daripada di delete, mending kita timpa aja. Kita pilih partisi 2, terus kita next, artinya kita langsung install di partisi 2. Kayak gitu. Delete atau format itu sama aja. Kalau format, kalau di delete partisinya hilang, kalau di format datanya yang hilang, tapi partisinya enggak. Tapi tetap aja nggak bisa diinstal di partisi yang udah kita delete atau kita format tadi. Jadi, kita pilih opsi tadi, kita langsung timpa Windows-nya di partisi 2. Partisi 2 ini kan ada Windows ya. Nah, Windows 10. Nah, kita install lagi Windows 10-nya. Nanti begitu udah selesai, Windows yang lama itu bakal jadi disimpan dalam folder yang namanya Windows.old atau Windows Old, Windows lama. Itu bisa kita delete setelah kita selesai menginstal. Langsung aja ya, tanpa banyak cincong, kita next. Ada informasi seperti ini, kita klik OK, langsung install sampai selesai. Nah, nanti dia bakal beberapa kali restart sendiri. Artinya untuk menyelesaikan beberapa instalan gitu, dia harus di restart dan dia otomatis restartnya. Dalam posisi seperti ini, laptop udah hidup sekitar hampir 10 menit dan dia normal-normal aja, nggak muncul lock kayak gitu. Saya nggak tahu apa penyebab lock itu di Windows 10. Dan saya sebagai teknisi cari-cari informasi seperti untuk memperbaiki laptop yang lock itu semuanya useless, nggak ada gunanya gitu. Yang mikroprosesornya dikurangin lah kapasitas penggunaannya, terus panasnya di setting di sistem kayak gitu, terus yang lain-lain tuh sama aja nggak berguna pemirsa. Apalagi sampai masuk ke regedit, sampai masuk ke registry edit, sama aja juga tetap nggak bisa dipakai. Sampai dibongkar mikroprosesornya, tetap aja juga nggak bisa dipakai. Dibongkar mikroprosesor dalam arti mau diganti, ditambahin itu silikon pendinginnya itu, tetap aja nggak normal juga. Jadi solusinya ya harus install ulang. Nah, setelah selesai saya bakal balik lagi deh. Nah, sekarang proses instalasinya udah hampir selesai dan dia udah restart sendiri, terus masuk ke fase getting devices ready. Dan sampai
dan sampai di proses yang sekarang ini, di proses getting ready, ini ada yang aneh teman-teman, karena nggak biasanya nginstal Windows 10 itu getting ready-nya lama kayak gini. Biasanya cepet. Ini udah sebatang rokok udah habis nih nunggu ini. Jadi kita tunggu aja deh ya, sebatang lagi. Akhirnya pas sebatang rokok udah habis lagi, ternyata selesai loading getting ready-nya, dan sekarang laptopnya restart, dan saya nggak tahu dia bakal masuk ke menu apa lagi, ada perintah-perintah apa lagi yang mau diisi, kolom-kolom apa lagi yang mau disuguhkan sama saya untuk saya isi, apa kayak yang sebelum-sebelumnya. Saya rasa sih sama kayak yang sebelumnya ya. Kalau udah muncul nanti infonya, saya bakal balik lagi. Kita lihat ya, beberapa menit lagi. Ini kalau nggak saya skip, durasinya bakal panjang banget nih. Jadi saya skip aja ya. Alhamdulillah ternyata selesai juga. Sekarang muncul informasi kayak gini. Jadi yang kita bakal kerjain adalah mencet yang ada tulisan use express setting. Just a moment. Akhirnya masuk ke menu ini. Kalau udah kayak gini, kasih aja namamu di sini atau terserah nama apa aja. Namamu boleh, nama binatang peliharaan juga boleh. Nama apa aja yang disayang lah. Terus langsung aja klik next ya. Make it sure password ini nggak usah diisi supaya nggak makin ribet nanti. Kalau udah selesai semua, baru kita isi passwordnya. Kayak Windows 10 yang biasa-biasanya bakal muncul seperti ini. Tulisan-tulisan yang nunjukin kalau misalnya Windows 10 tuh layak lah untuk dipakai gitu. Kalau saya sih ada tambahan, kalau bisa nggak usah ngelok-ngelok sendiri lah. Soalnya udah pakai Windows original kayak gitu juga, Windows yang pakai crack gitu juga, Windows yang pakai loader gitu juga teman-teman. Jadi saya nggak tahu alasan di zaman tahun 2021 ini kenapa kok Windows 10 itu selalu ngelok baru hidup. Udah ngelok, dia masih mending nih teman-teman, karena laptopnya masih bisa hidup. Ada satu laptop lagi yang memang nggak bisa hidup meskipun dia diinstal ulang. Nggak bisa diinstal ulang, dia sampai setengah proses gitu dia langsung mati. Nah, itu kacau tuh. Itu solusinya sampai sekarang saya masih belum nemuin. Kita selesaikan aja dulu tulisan-tulisan ini, nanti begitu udah muncul desktopnya saya bakal balik lagi. Akhirnya selesai juga proses instalasinya, udah muncul desktopnya seperti ini. Jadi ini tinggal diinstal drivernya aja. Soalnya kalau nggak diinstal driver nanti beberapa fungsi nggak bisa dipakai di sini ya teman-teman. Kayak gini nih. Ini kan ada driver untuk internet. Tuh. Oh, turn it off. Coba dihidupkan dulu ya. Wi-Fi-nya F12. F12 menekannya pakai FN. Tekan FN F12. Hidup dia. Oh, untuk Wi-Fi nggak jadi soal. Wi-Fi, driver Wi-Fi bawaannya tuh masih bagus. Tuh kan, ada Wi-Fi saya. Terus coba kita cek data. Data ada di lokasi C sama D. Karena C-nya udah kita timpa, jadi C sekarang ada 2 folder yang isinya Windows. Nih, local disk C. Coba kita lihat, ada 2 Windows. Oh, 3 bahkan. Di sini ada tulisan windows.old.000, terus windows.old, terus ada satu lagi Windows aja. Nah, ini kayaknya yang mau saya delete 2 buah ini deh. 2 buah ini mau saya delete aja. Tapi nanti kalau udah selesai saya install driver ya. Coba kita cek dulu drivernya. Sebelum kita cek drivernya, coba kita tampilkan beberapa icon di
depan supaya enak kita ngelihatnya. Kita pilih desktop icon settings, terus kita centang computer, user files, sama recycle bin, terus kita klik OK, dan beberapa icon itu udah muncul di desktop. Sekarang coba kita lihat di device manager. Di device manager bisa kita klik kanan di disk PC, terus pilih manage, terus yes atau OK. Kalau misalnya muncul pesan administrator, kalau nggak muncul ya berarti dia langsung keluar ke manajemen komputer. Kita tinggal pilih aja device manager di sana, terus kita bisa ngelihat beberapa driver. Oh, ternyata dia langsung di tab device manager atau di menu device manager. Kita bisa ngelihat beberapa driver yang belum terinstall seperti PCI device, PCI encryption, decryption controller, SM bus, unknown device. Nah, ada 4 driver yang belum terpasang. PCI ini saya nggak tahu nih apa nih, saya belum baca-baca. PCI ini sering di setting waktu Windows 10 lock sendiri. Saya beberapa kali ngelihat di video-video cara memperbaiki Windows 10 yang tiba-tiba ngelock sendiri, PCI-nya di setting gitu. Nah, waktu Windows diinstal ulang, ternyata bawaan aslinya itu PCI nggak ada, teman-teman. Dan untuk apa ya, supaya nggak kelihatan segitiga tanda seru kayak gini, ini harus kita install drivernya yang sesuai sama driver Windows 10-nya. Saya nggak tahu juga kenapa kok PCI device ini nggak di-include-kan ke dalam setup ini. Terus kenapa juga kok driver-driver yang lain itu nggak include ke dalam setapannya ya. Saya nggak tahu alasannya kenapa tuh. Yang jelas yang bakal kita install drivernya PCI yang ini, yang tanda seru ini, yang ini maksudnya. Nah, ini kan tanda seru ya. Terus sama display adapter. Display adapter ini masih pakai bawaan Microsoft Basic Display Adapter. Ini harus kita install pakai Windows yang baru. Install pakai Windows yang baru. Kita install pakai driver yang baru supaya logonya nggak gede-gede kayak gini, ikonnya nggak gede-gede kayak gini ya. Nah, tadi ini dia. Sekarang kita coba cek disk management. Di disk management kita bakal ngelihat beberapa partisi yang ada di laptop ini. Antara lain adalah disk 0 kayak gini nih, 465 GB. Terus di satu ini flash disk, terus CD-ROM, nggak ada CD-ROM-nya, jadi nggak ada kapasitasnya berapa. Ada beberapa partisi, ada 4 partisi. System reserve, reserve, terus C, healthy atau recovery, terus new volume gitu ya. Nggak apa-apa, ini nggak usah diotak-atik. Kita bakal install aja drivernya di sini laptop ini. Nanti kalau udah selesai kita install, Microsoft Basic Display Adapter ini bakal berubah jadi driver yang paling baru. Terus PCI yang tanda seru ini bakal hilang. Nah, untuk menginstal driver dan hasilnya seperti apa, saya bakal tunjukin di video selanjutnya. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.